Salam. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat 30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan mulai ayat 28, lalu jemaat menjawab ayat 29, dan ayat 30 kita baca bersama-sama. Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kenal dalam perjanjian baru ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinoptis. Injil yang mempunyai kesamaan. Tetapi Injil Yohanes lain sendiri, unik. Karena kita melihat susunan Injil Yohanes itu disebut teofilosofis. Saya ingin gambarkan sedikit dari seorang Yahudi yang menjadi pemungut cukai. Di dalam ketelitiannya, dia menceritakan siapa Yesus itu. Itulah Injil Matius. Dari seorang nelayan yang sederhana mengikuti Yesus, dia melihat apa yang dilakukan Yesus untuk mewakili kaum awam. Itulah Injil Markus. Sebetulnya Injil Markus itu Injil Petrus. Karena Markus menulis semua dari perkataan-perkataan Petrus. Dari seorang yang berpengetahuan yang sangat mendalam, baik bahasanya maupun pengetahuan umumnya. Seorang tabib bernama Lukas. Sehingga kalau Injil Matius, memang karena latar belakang Yahudinya begitu kental, lebih banyak ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Markus ditujukan kepada kaum awam yang sederhana, ingin mengenal siapa Yesus itu. Lalu Lukas ditujukan kepada pada waktu itu pengetahuan yang begitu tinggi, yaitu filsafat Helenis, disampaikan oleh Lukas. Sementara Yohanes berlatar belakang Yahudi yang sangat kental, ingin menghubungkan pengetahuan Helenis Yunani pada waktu itu, maka dia menyusun Injil ini untuk menghubungkannya, menjembataninya sehingga tepat. Makanya Injil Yohanes ini ketika dia menyusun kisah, narasi, peristiwa, dan termasuk semuanya
kalimat dan kata yang tercantum di situ dipilih dengan tepat karena mengandung makna dan arti yang mendalam, memenuhi semua persyaratan-persyaratan. Karenanya Injil Yohanes ini tidak seperti Injil yang lain bercerita bagaimana Yesus itu lahir, masa kecilnya, dan apa yang dilakukannya. Injil Yohanes tidak, dia langsung. Yesus itu siapa? Firman dalam keberadaannya. Dan mujizat yang ditulis oleh Injil Yohanes hanya 7 mujizat. Tapi semua mujizat itu bukan berbicara dengan mujizat, tapi dia berbicara puncak daripada mujizat itu untuk menuju pada satu pribadi, yaitu Mesias. Yesuslah, yaitu Mesias itu. Itu ciri khas dari Injil Yohanes. Karenanya, kita ingin mempelajari. Saya katakan tadi di awal, bahwa ketika keempat Injil ini berbicara tentang kematian, penyaliban Yesus, dan kebangkitan Yesus, suara mereka serentak satu. Semuanya bercerita tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Bahkan Injil-Injil apokrif atau pseudo-apokrif yang tidak tercantum di dalam kanon, seperti Injil Thomas, Injil Nasrenia, ada lagi Injil Yudas Iskariot, semuanya menceritakan bahwa betul Yesus itu disalib dan bangkit. Terlepas dari mereka ingin mengajarkan masalah-masalah yang genotisme, tetapi kalau berbicara tentang kematian dan penyaliban dan kebangkitan Yesus, mereka sama. Berarti memang kematian dan penyaliban Yesus betul-betul menjadi satu peristiwa yang menggegerkan sebagai fakta sejarah yang tidak dapat ditolak. Mengapa demikian? Mari kita ingin mempelajari bersama-sama. Kita masuk pada ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu. Yodos ho Yesus. Kata karena itu tambahan. Supaya kata sambung bahasa Indonesianya enak dibaca. Tapi bahasa aslinya, Yesus sudah tahu. Sekali lagi, Yesus sudah tahu. Yodos ho Yesus. Jadi dia sudah tahu. Kalau karena, itu berarti ada satu unsur yang taunya kemudian. Tapi kalau dia sudah tahu, berarti dari sejak awal, dia tahu siapa dirinya, dia tahu apa tugasnya, bagaimana dia datang ke dunia ini untuk mengemban dan rencana dan kehendak Tuhan. Dia sudah tahu. Itu bedanya. Jadi Yesus sudah tahu. Disitulah letaknya. Apa yang dimaksudkan? Bahwa segala sesuatu telah selesai. Coba kita bacakan. Bahwa segala sesuatu telah selesai. Bahasa Yunaninya, hoti ede panta tetelestai. Hoti artinya bahwa sesungguhnya, lalu ditambah dengan kata ede yang tidak diterjemahkan sekarang. Sekarang artinya saat itu. Panta, saya pernah jelaskan beberapa bulan yang lalu, kata panta di sini berarti segala sesuatu, semuanya, tidak ada terkecuali dan tidak ada ketinggalan. Tetelestai, sudah selesai. Oh, ini penting sekali. Sebab itu dikatakan di sini kata tetelestai. Semuanya, sekarang ini, semuanya sudah selesai. Oh, jelas sekali. Hoti, sesungguhnya, bahwa, ede, sekarang, panta, semuanya, tete, lestai,
sudah selesai. Berarti semua unsur kegenapan hukum sudah terpenuhi. Karena itu dilanjutkan di sini, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi semuanya itu supaya genap. Hina teloete, kata teloete berakar dari kata teleos, sempurnalah semua apa yang dijanjikan dan dikatakan oleh kitab suci. Yang tertulis itu digenapi. Dia berkata, aku haus. Dan perkataan ini sesuai dengan Mazmur 22 ayat 16 dan Mazmur 69 ayat 22. Jadi semuanya digenapi, itulah tugas dia penggenapannya. Lalu apa dikatakan ayat 29? Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Penuh anggur asam. Saya katakan sini, Sekos ekeito oxos meston. Di situ ada anggur asam. Kata anggur asam memakai kata yaitu oxos. Jadi anggur asam itu apa? Oxos. Saudara, apa maksud anggur asam? Mungkin bahasa Indonesia anggur kecut. Bukan. Kata oxos diterjemahkan oleh King James itu expire. Jadi, anggur yang tidak berguna lagi. Anggur yang tidak bisa diminum lagi. Anggur yang tidak ada harganya lagi. Saudara, kalau beli benda-benda yang ada di supermarket, lalu saudara lihat masa berlakunya itu kadaluarsa atau expire, masa saudara membelinya? Karena sudah tidak ada harga. Jadi semuanya, kata oxos anggur asam bagi orang Yahudi merupakan satu lambang hidup yang sia-sia, hidup yang tidak berguna, hidup yang terbuang. Semuanya dia ambil. Jadi jika hidupmu, masa lalumu terbuang seperti itu, tidak berguna lagi, sehingga betul-betul sudah dianggap expire, percayalah, ketika Yesus mengambil alih itu, dia akan mengubahkan keadaan kita. Amin. Oh. Itu maksudnya dikatakan di sini oxos. Anggur asam. Pernahkah saudara memikirkan masa lalumu seperti tidak berguna? Seperti terhina dan terbuang. Tidak ada harganya. Itu oxos. Tidak ada harganya. Lalu, maka mereka mencucukkan bunga karang. Ini bahasa Indonesia, mencucukkan bunga karang. Dicelupkan dalam anggur asam. Spogon aun meston tu exos. Jadi sebetulnya bunga karang itu memakai kata spogos. Spogos itu artinya ada bunga karang di situ yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak terbuang lagi, yang sudah menjijikkan, yang sudah busuk maksudnya. Sehingga dengan busuk demikian, anggur asam yang tidak berguna tadi dicampurkan sehingga meresap di situ. Ini bagi orang Yahudi gambaran kehidupan kita yang penuh kehinaan. Seperti bunga karang, spogos. Oh, ini saat-saat terakhir. Anggur asam yang expire. Yang tidak berguna lagi. Yang tidak ada harganya lagi. Wadahnya pun yang sudah tidak ada lagi. Yang dianggap najis dan bau amis. Itu menjadi diambil alih oleh dia.
Pernahkah kita berpikir, kita sendiri jijik dengan diri kita ini? Pernah nggak saudara berpikir, aduh, kalau mengingat-ingat apa yang kita sudah pernah buat, betapa jijiknya kita lihat dengan tingkah laku kita, pikiran kita, mata kita, hati kita, hidup kita, tangan kita, kaki kita, semuanya ini. Tapi percayalah, Yesus mau menerima itu semuanya untuk diambil alih oleh Dia. Lalu bunga karang itu tadi pada batang hisop menunjukkan kepada mulutnya husopo peritintentes prosenekan autotostoma. Husopos diterjemahkan di sini hisop. Sebetulnya husopos itu adalah semak-semak kecil yang batangnya agak panjang tapi harum. Suka dipakai ritual upacara ketika orang Yahudi mati. Di sekitar mayat itu seringkali dibakarlah. Seperti garu, seperti itu saudara. Itu namanya husopos. Dalam liturgi Yahudi ini dianggap memenuhi unsur liturgi ketika ada kematian ingin menguburkan orang. Selalu ada ini. Jadi itu semua dipakai oleh Yesus, artinya unsur-unsur segala sesuatu. Maut, kematian, kehinaan, ketidakberhargaan. Segala sesuatu dia terima semuanya. Ketika itu setelah diletakkan semuanya. Lanjutkan ayat 30. Kita lanjutkan ayat 30. Sesudah Yesus. Tolong sambung. Sesudah apa? Oh, dia meminum semuanya. Hote aon elabento oxos. Setelah dia menerima, mengambil alih. Semuanya itu diterima oleh dia. Kehinaan kita, keaiban kita, ketidakbergunaan kita, ketidakberhargaan kita, masa lalu kita, hidup kita yang penuh najis dan kotor. Dia terima semuanya. Supaya dia ingin mengubahkan hidup kita malam hari ini. Amin. Waktu dia sudah terima semuanya, kita lanjutkan ayat 30 ini. Berkatalah ia. Tolong sambung apa? Katakan lebih tegas apa? Tetelestai. Tetelestai. Coba ucapkan. Artinya apa? Sudah selesai. Kata tetelestai dalam bahasa Yunani ini bahasa hukum. Semuanya sudah mendapat ketetapan hukum. Semuanya unsur-unsur penebusan. Segala sesuatunya sudah aku penuhi semuanya. Sekarang ini saatnya dia berkata, sudah selesai. Tidak ada lagi tuntutan. Semua sudah ditebus dan ditanggung oleh dia. Amin. Oh. Amin. Amin. Saudara percaya semua sudah ditebus oleh dia? Saudara betul-betul diampuni? Amin. Sudah selesai. Katakan apa? Sudah selesai. Tetelestai. Saudara percaya sudah diselamatkan? Saudara percaya bahwa pasti keselamatan itu diperoleh oleh kita? Saudara percaya pasti masuk surga? Apa arti dihakimi? Loh, kan nanti akan ada penghakiman. Nah, ininya bahasa Indonesia itu ada kelirunya. Penghakiman. Engkau akan menghadap pengadilan. Kalau penghakiman selalu negatif. Kita bakal terima hukuman. Kalau ke pengadilan, kata pengadilan bahasa Yunaninya bagus, mudah dihafal. Krisis. Krisis. Di pengadilan itu tidak selalu ada hukuman.
Penetapan menerima warisan disahkan oleh pengadilan. Menerima orang menjadi warga negara diterima di mana? Di pengadilan. Itu dalam pemikiran Yunani. Artinya kita yang sudah betul-betul sudah ditebus dan percaya bahwa kita sudah diselamatkan, tidak mungkin kita dihakimi untuk menerima hukuman. Kita dihakimi seperti dewan juri memutuskan untuk menerima hadiah. Jangan salah. Bagaimana keselamatan itu bisa pasti kalau saudara berpikir bahwa penghakiman itu untuk menerima hukuman? Karena bahasanya, bahasa Indonesia penghakiman itu kelirunya. Bahasa aslinya krisis. Krisis itu lebih harfiah artinya pengadilan. Orang kawin, dapat waris, sah pengadilan. Jadi pengadilan dalam bahasa Yunani ada dua arti. Menerima hukuman atau dewan juri memutuskan untuk menerima hadiah. Saudara sudah percaya ditebus oleh Yesus? Jadi ketika saudara menghadap pengadilan, nanti saudara akan terima hukuman atau menerima hadiah. Oh, amin. Beri kemuliaan buat dia. Supaya kepercayaan Kristen kita ini tidak bolak-balik. Sudah percaya pasti selamat, masih menghadapi penghakiman. Apalagi kalau begitu tidak pasti selamatnya. Selamat itu pasti. Amin. Karena dia berkata, tetelestai, sudah salah. Semua aku sudah jalani. Semua sudah digenapkan olehku. Itulah puncaknya. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Salah. Bagaimana kalau dia tidak berkata tetelestai? Saya ajak saudara sedikit menghayal malam hari ini. Menghayal yang rohani. Bukan menghayal yang bukan-bukan. Saudara tahu sebelum dia disalibkan pada Jumat Agung. Pada malam Kemis, malam Jumat. Dia bergumul di taman mana? Getsemani. Pada waktu dia bergumul di taman Getsemani. Pergumulannya berat sekali. Sampai dikatakan, dicatat oleh Injil, dia berkeringat saking ketakutannya seperti meneteskan darah. Dan betul-betul Yesus waktu itu bergumul. Saat bergumul dengan ketakutan, takut. Saudara, penuh ketakutan. Hampir dia berkata. Dan dia sudah katakan, Bapak, kalau bisa cawan ini berlalu. Saya percaya pada waktu dia menyatakan itu seperti dia tidak sanggup. Seluruh makhluk surga menahan napasnya. Apa jadinya? Manusia yang build up dibuat oleh Tuhan langsung bernama Adam gagal. Sekarang manusia yang tidak dibuat tapi datang dari diri Bapa itu sendiri. Sampai tidak sanggup menebus dosa. Melaksanakan rencana dan kehendak Bapa. Di tengah kepergumulan. Di tengah kesunyian. Apa ada jawaban dari Bapa di sorga? Sabar anakku. Kuatkan engkau. Ada jawaban tidak? Jangan nambah-nambah ini ayat. Tidak ada jawaban. Tapi sementara tidak ada jawaban, yang datang menghampiri dia adalah kekuatan. Sama seperti kita. Ketika kita menderita, ketika kita susah, ketika kita banyak kesulitan, penuh ketakutan, kita bergumul, kita berdoa, Bapa, tolong saya. Kita sudah berteriak, tapi tidak ada suara jawaban. Dan kadang-kadang kita berpikir mulai, apakah ada Tuhan atau tidak? Lalu kemana jawabannya? Tidak ada jawaban. Tapi percayalah, ada kekuatan menghampirimu.
Yaitu roh Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Pada waktu dia mengucapkan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu saja yang jadi, ledahlah napas seluruh makhluk surgawi. Sambil berteriak mereka berkata, lanjut. Penebusan terjadi. Amin, saudara. Dari situlah hebatnya kata tetelestai. Tetelestai. Sudah selesai. Amin. Karena sudah selesai. Dan dia bangkit. Karena itu dia menugaskan dan mengerjakan segala sesuatu pekerjaan Bapa. Pasti tuntas. Selesai. Jika ada keraguan dalam hidupmu, jika ada keraguan dalam hati dan pikiranmu tentang keselamatan dan percaya kepada Yesus, jawab dengan suara yang meragukan itu. Tetelestai, sudah selesai, tahu? Jika engkau bergumul malam hari ini, punya kesulitan, punya penderitaan, punya kesusahan, katakan dengan penderitaan dan sakit penyakitmu itu, katakan, sudah selesai. Angkat tanganmu yang percaya Yesus. Letakkan di dadamu. Katakan dengan dirimu, sudah selesai. Amin, saudara. Sudah selesai. Engkau bakal pulang dengan kuasa kebangkitan dan kemenangan. Dalam nama Yesus. Kalau setengah selesai gimana? Bagaikan bapak-bapak pergi cukur baru setengah selesai. Coba. Lucu enggak? Ibu-ibu mencat rambutnya baru setengah selesai. Rumah dicat setengah jalan tidak selesai. Bahaya. Tapi Yesus mengerjakan segala sesuatunya sudah selesai. Percayalah, berkat perkataan Yesus sudah selesai, engkau pakai untuk menjawab pergumulan dan persoalanmu yang berlarut-larut. Jangan percaya dengan perkataan penderita tiada akhir. Tapi Yesus berkata, sudah selesai. Malam ini juga engkau katakan dengan masalahmu, dengan persoalanmu, dengan pergumulanmu. Malam ini engkau katakan dengan iman, sudah selesai. Amin. Oh, tidak ada jawaban. Tapi ada sebuah kekuatan. Dan contoh yang jelas sekali. Kekuatan itu datang bagaimana? Saya ingin mengajak saudara membaca sebagai satu contoh. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta supaya dia mengirimkan penolong yang lain. Penolong yang lain. Kata penolong memakai bahasa parakletos. Parakletos. Coba ucapkan. Parakletos terdiri dari dua kata. Para artinya teman. Penolong. Yang mendampingi. Itu. Kletos dipanggil keluar. Ditugaskan. Untuk menyertai engkau sampai selama. Parakletos. Penolong yang lain. Kata yang lain memakai kata alon.
alon itu ada dua arti. Tidak sama seperti yang pertama, tapi sama seperti yang pertama. Oh, bingung kan saudara? Tidak sama, tapi sama. Tidak sama seperti yang pertama, tapi tetap sama. Bingung kan? Ya. Saya kasih contoh. Saya punya buku ini. Kebetulan ini buku Pak Alek. Iman, Harap, dan Kasih. Saya baca ini. Ini ya. Ini saudara. Saya kasihkan sekarang ini. Siapa yang mau? Bapak yang di depan mau? Duh, ini tidak basa-basi. Ini yang betul-betul ngasihkan. Pak, silakan baca. Baca aja Bapak. Jangan ragu-ragu. Terima berkat Tuhan. Ya. Bapak mau ini? Ya. Ambil saja. Silakan ya. 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 Ambil saja. Saya ada yang lain. Saya ada yang lain. Yang ini. Sama tidak? Beda. Itu buku, ini buku, lain buku. Ya tidak sama, tapi sama. Sama isinya. Sama segala-galanya. Sama kuasanya. Seperti Yesus mendampingi engkau. Begitulah Roh Kudus yang ada tinggal dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Iya. Sumbernya sama. Itu maksudnya. Sehingga ditegaskan demikian. Karenanya engkau tidak perlu ditakutkan, digelisahkan oleh apapun di dalam hidupmu. Karena semuanya dia katakan, sudah selesai. Katakan lagi. Saudara mengimani kata-kata itu berkat Tuhan. Ya, katakan dengan dirimu. Masalahmu dan persoalanmu. Sudah selesai. Dan sudah selesai, dia tidak tinggalkan sendirian. Ada roh yang sama, Kletos dipanggil keluar, ditugaskan untuk menyertai engkau selama-lamanya. Itulah artinya para penolong, teman yang mendampingi, menyertai. Kletos dipanggil keluar dari Bapa dalam pribadi yang lain. Beda tapi sama, sama tapi beda. Tidak terlalu sulit. Bukunya memang beda. Buku 1, buku 2. Tapi isinya sama. Saudara percaya roh yang sama ada di dalam engkau. Disitulah. Karenanya. Mari kita lanjutkan sekarang ini. Iman percaya kita. Pada saat ini kita bergumul. Kita mohon. Ada yang menolong kita. Yang mendampingi kita selama-lamanya. Yang memampukan kita. Yang memberikan kita kekuatan untuk keluar sebagai pemenang. Setelah dia berkata tetelestai, dia bangkit. Kristus anesti. Kristus bangkit. Alitos anesti. Sungguh dia bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu dia berikan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara pasti terima keselamatan. Saudara menghadapi pengadilan, jangan takut. Untuk menerima apa? Hadiah. Karena bahasa Yunaninya 2 arti. Sayangnya diterjemahkan bahasa Indonesia penghakiman. Kalau penghakiman itu selalu artinya 1, negatif, menerima hukuman. Tapi kalau pengadilan, tidak semua pengadilan itu berarti engkau dihukum. Bisa juga engkau menerima warisan atau pengesahan sebagai warga negara.
Karena engkau bakal warga negara sorga, engkau disahkan, engkau menerima itu hadiah. Itu artinya. Sehingga kepercayaan kita itu selalu pasti. Sebab Yesus berkata, di mana aku berada, disitulah engkau berada. Nggak ditinggal-tinggal oleh Dia. Saudara percaya itu? Amin. Nah, untuk itulah malam hari ini kita berhimpun di sini dan berdoa. Saya percaya kita mau menerima kuasa tetelestai. Katakan apa? Tetelestai. Saudara pasti selamat. Karena Yesus sudah memenuhi semua unsur hukum. Artinya tidak bisa banding, tidak bisa PK, tidak bisa apa-apa lagi. Sudah mendapat kekuatan hukum. Itu kata tetelestai. Sudah selesai. Unsur-unsurnya dia sudah penuhi semua. Dan untuk kegenapannya dia ambil alih semua. Semuanya. Kehinaanmu, ketidakbergunaanmu, kenajisanmu, kekotoranmu, keaibanmu. Dia ambil semua. Termasuk hisab. Sebagai lambang ritual kematian. Dia ambil semua. Supaya engkau tidak mati. Tapi engkau diberikan hidup kekal. Biarlah saudara hidup dalam kepercayaan yang sepenuhnya. Kepastian yang luar biasa. Amin. Karena itu ketika engkau menghadapi masalah, pergumulan, persoalan dalam hidupmu. Jangan takut. Mari kita katakan, sudah selesai. Amin. Saudara yang bergumul berlarut-larut malam hari ini imani. Katakan apa? Sudah selesai. Penyakitmu yang tidak sembuh-sembuh. Kau katakan apa malam hari ini? Sudah selesai. Stop sampai di sini tahu. Amin. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa. Kita naik pujian, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Aku dengan cinta dia berikan nyawa tadi. Kita bangkit berdiri, katakan ada Yesus. Ada Yesus yang selalu ada Yesus yang selalu dia buktikan dengan dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, oh Yesus, mati bagi memberikan nyawamu bagi hidupku. Daramu tebus dosa hidupku menjadi yang baru. Katakan lagi, oh Yesus, Yesus, mati bagi memberikan nyawamu bagi hidupku. Daramu tebus dosaku, hidupku mencari yang baru. Biar hanya keyboard saja. Mari kita renungkan kembali. Rencana Bapa sempurna dalam karya anaknya Yesus
Semua unsur hukum penebusan telah digenapi oleh Dia dan telah ditanggung oleh Dia. Dia sudah mengambil alih semua hidup kita yang lalu tak berguna. Supaya kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Dia terima sebagai satu wadah yang najis dan kotor. Dia terima hisop sebagai ritual kematian. Dia ambil alih, dia minum. Dia terima semuanya. Supaya kita beroleh kehidupan yang baru. Karena itu dia berkata, sudah selesai. Malam hari ini yang percaya kepadanya, kita beroleh kepastian keselamatan kekal selama-lamanya. Yang tidak pernah berubah oleh apapun. Di dalam keselamatan yang pasti, kuasa kata-kata sudah selesai. Kita percaya, jika engkau bergumul dengan masalahmu, pergumulan hidupmu, segala sesuatu penderitaan, kesulitan, kesusahan, sakit, penyakit, katakan dengan iman, sudah selesai. Dalam sikap doa, saudara yang masih ragu, yang masih penuh kebimbangan, ingin mengambil langkah kepastian. Malam hari ini saudara boleh maju ke hadirat Tuhan. Ke depan mimbar ini sebagai langkah iman, katakan sudah selesai. Baik yang di atas maupun di bawah, jika kau ingin mengambil keputusan sebagai langkah iman, silakan maju di depan ini dan kita akan doakan bersama. Katakan dalam hatimu, sudah selesai. Saudara menerima begitu pastinya untuk hidup yang kekal. Saudara juga menerima begitu pastinya kuasa yang kekal itu ada ketika engkau mengatasi masalahmu, persoalanmu. Jemaat saja. Oh Yesus, oh Yesus, mati. Angkat tanganmu, katakan. Dengan iman katakan. Setelah ini engkau betul-betul berubah menjadi baru. Katakan lagi jemaat. Oh Yesus, Yesus, tema tahun ini adalah Chasing God's Presence. Ya, Chasing God's Presence. Mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar terus selama 1 tahun penuh mengejar hadirat Tuhan.